Rushdie ditikam saat menghadiri acara sastra di Chautauqua Institute, New York, Amerika Serikat pada Jumat 12 Agustus 2022. Salman Rushdie merupakan pria kelahiran India dari keluarga Muslim, Kashmir di Mumbai. Sebelum pindah ke Inggris, Rushdie telah menghadapi ancaman pembunuhan imbas dari novel keempat yang ditulisnya berjudul Ayat-Ayat Setan atau Satanic Verse. Novel karya Rushdie tersebut sontak dilarang di banyak negara dengan populasi Muslim terbesar setelah diterbitkan pada tahun 1988. Bahkan Ayatullah Ruhollah Khomeini, pemimpin tertinggi Iran saat itu, mengeluarkan sebuah fatwa menyerukan umat Islam untuk membunuh novelis itu dan siapapun yang terlibat di dalam penerbitannya. Kemudian novelis berusia 75 tahun ini bersembunyi selama bertahun-tahun. Sementara Hitoshi Igarashi, penterjemah Jepang dari novel tersebut, dibunuh pada tahun 1991. Organisasi Iran berafiliasi dengan pemerintah telah mengumpulkan hadiah jutaan dolar untuk pembunuhan Rushdie. Sementara itu, penerus Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khomeini, mengatakan bahwa fatwa itu masih berlaku hingga akhir 2017. Salman Rushdie menerbitkan sebuah memor tentang hidupnya di bawah fatwa yang disebut Joseph Anton, nama samaran yang digunakan saat di bawah perlindungan polisi Inggris. Novel The Satanic Verse atau Ayat-Ayat Setan oleh Salman Rushdie banyak menimbulkan kontroversi lantaran dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. 1. Penerjemah Jepang dari The Satanic Verse, Hitoshi Igarashi, ditemukan terbunuh di sebuah universitas di timur laut Tokyo pada Juli 1991. Penerjemah The Satanic Verse dari Italia, Ettore Copriolo, ditikam di apartemennya di Milan. Ia berhasil selamat dari serangan itu. Penerjemah buku The Satanic Verse dari Norwegia, William Nygaard, ditembak pada tahun 1993 di luar rumahnya di Oslo. Ia juga dinyatakan selamat. Setelah Ayatullah Khomeini menyerukan pembunuhan, Inggris dan Iran memutuskan hubungan diplomatik. Selama 12 tahun berikutnya, Rushdie hidup di bawah perlindungan terus-menerus dari agen-agen dinas rahasia dan keamanan Inggris. Kemudian pindah ke New York pada tahun 2002. Terlepas dari banyaknya ancaman, Rushdie terus berkembang sebagai ahli sastra terkemuka dan bahkan banyak muncul di depan umum. Dianugerahi gelar bangsawan untuk karyanya pada tahun 2007, ia dinobatkan sebagai penulis terhormat di tempat tinggal di Universitas New York, mengajar di Emory, dan terpilih di Akademi Seni dan Sastra Amerika. Salman Rushdie sayangkan radikalisme di Islam. Penulis Salman Rushdie pada acara di John F. Kennedy Presidential Library dan Museum di Boston. Penulis Salman Rushdie mengatakan Islam telah mengalami kemunduran, tidak lagi terbuka seperti yang ia saksikan saat masih muda. Sebagaimana kita tahu bahwa Salman Rushdie terlahir dari seorang Muslim dari keluarga Muslim di India. Rushdie mengatakan pada surat kabar Le Monde bahwa masa-masa ia melarikan diri dari fatwa yang dikeluarkan Ayatullah Khomeini pada 1989 membuatnya memperhatikan dengan seksama suatu radikalisme dunia Muslim. Telah terjadi sesuatu yang salah di jantung Islam. Ini sesuatu yang baru. Saya ingat ketika saya masih muda, banyak kota-kota di dunia Muslim yang merupakan kota kosmopolitan dengan beragam budaya. Ujarnya pada wawancara yang diterbitkan dalam bahasa Prancis. Salman Rushdie melanjutkan, bagi saya ini sebuah tragedi. Bagaimana budaya ini telah mundur, seperti luka yang dibuat sendiri. Islam pada waktu saya tumbuh dewasa begitu terbuka, dipengaruhi oleh Sufisme dari Hinduisme,
tidak seperti yang sekarang menyebar dengan cepat. Fatwa untuknya yang muncul karena novelnya yang terbit pada 1988 berjudul The Satanic Verse atau ayat-ayat setan membuat nama Rushdie sinonim dengan pergumulan antara kebebasan ekspresi dan kebutuhan untuk menghormati sensitivisme agama. Wawancara tersebut dilakukan pada 12 September. Bersamaan dengan film yang mengolok-ngolok Nabi Muhammad memicu protes penuh kekerasan di dunia Islam. Hal ini termasuk serangan yang menewaskan Duta Besar Amerika Serikat dan 3 staf kedutaan di Libya. Ada suatu batas di mana Anda tidak lagi dapat menyalahkan Barat, ujar Rushdie pada Le Monde. Namun, jika ada sedikit tanda bahwa masyarakat Muslim mampu menciptakan demokrasi terbuka, saya akan mengubah pendapat saya, tegas Salman Rushdie. Pada 14 Februari 1989, Khomeini menyerukan agar Rushdie dibunuh karena menulis buku Ayat-ayat Setan yang menurut ulama itu menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah fatwa atau keputusan agama, Khomeini mendesak para muslim di dunia dengan cepat untuk mengeksekusi mati penulis dan penerbit buku itu sehingga tidak ada lagi yang berani menyinggung nilai-nilai suci Islam. Khomeini yang berusia 89 tahun dan hanya memiliki 4 bulan untuk hidup pada saat itu, menambahkan bahwa siapapun yang terbunuh saat mencoba melaksanakan hukuman mati harus dianggap sebagai martir yang akan masuk surga. Iran di bawah Khomeini saat itu juga memasang hadiah 2,8 juta US dollar pada kepala penulis tersebut. Dilansir dari AFP, Salman Rushdie pernah merilis, dia berkata, kita harus mempertahankan kebebasan kita yang berharga dan diperoleh dengan susah payah, katanya dalam sebuah wawancara pada tahun 2015. Perjuangan untuk kebebasan itu termasuk mengambil bagian dalam seri kuliah musim panas di Institut Chautauqua di New York. Akan tetapi, beberapa saat setelah duduk, saksi mengatakan seorang pria bergegas ke panggung dan mulai meninju serta menikam Rushdie. Novelis ayat-ayat setan Salman Rushdie dilaporkan telah ditikam di leher dan di perut pada Jumat 12 Agustus 2022 di New York. Polisi New York telah mengidentifikasi penyerang Rushdie bernama Hadi Matar, 24 tahun, dari New Jersey dan diduga merupakan simpatisan Iran. Kepolisian di New York mengungkap bahwa motif serangan yang dilakukan seorang pria terhadap Salman Rushdie belum jelas. Rushdie has spent decades looking over his shoulder. His 1988 book, The Satanic Verses, is considered by many Muslims to be insulting to Islam. After it was published, Iran's supreme leader, Ayatollah Khomeini, issuing a fatwa calling for Rushdie to be killed. One religious group reportedly promising a bounty of more than $3 million in hiding. Rushdie had been living comfortably in New York City before the attack. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.